Oke Kak, sekarang aku mau nanya-nanya nih Kak tentang jurusan Iya, D3 Pengelolaan Hutan. Nah, kalau jurusan ini tuh secara garis besar seperti apa sih Kak? secara garis besar sih kami itu lebih ke pengelolaan hutannya. Jadi kalau Mhm. di S1 kan pasti ada kayak jurusannya. Jadi apa? Ya jurusan kayak Silvik. Kalau di Kehutanan. S1 ya itu kan ada 4 jurusan. Nah, kalau Mhm. kami tuh hanya satu jurusan pengelolaan hutan. Jadi nanti outputnya si mahasiswa itu kalau dari D3 pengelolaan hutan itu sebagai perencana kehutanan, Mhm. pengelola, dan penyuluh kehutanan gitu. Mhm. Oke, terus yang membedakan dengan yang S1 tuh apa sih Kak kira-kira? Yang membedakan kalau dari segi pelajaran sih, kalau kami seluruh pelajaran yang di S1 itu kita pelajari, akan tetapi Mhm. pelajarannya tuh nggak detail, jadi kayak Mhm. garis besarnya aja kayak gitu. Mhm. Terus jurusannya Oke. juga ada satu kan nanti Oke. kayak Nah, terus gitu. heeh. Terus kalau mata kuliahnya nih Kak ada apa aja Kak? Mata kuliahnya kalau di semester awal tuh ada Silvika. Silvika tuh Mhm. kayak ilmu tentang sifat-sifat pengenalan pohon sih. Nanti Mhm. bagaimana jenisnya, terus karakteristik si pohon itu mulai dari daun hingga akarnya tuh seperti apa kayak gitu. Mhm. Juga tentang ekologi yang mana itu menggambarkan hubungan yang terbentuk dari komponen hutan dan lingkungannya tuh seperti apa. Mhm. Nanti masuk ke semester 2 itu mulai penjurusan kayak intinya kuliah di jurusan pengelolaan hutan tuh apa kayak gitu. Mhm. Kayak ada inventarisasi. Inventarisasi itu kayak kita menginventarisasi hutan. Jadi bagaimana jenisnya, bagaimana tinggi kayak sebaran tinggi diameter kayak gitu. Dan nanti masuk semester 3 tuh ada perencanaan hutan. Jadi kita merencanakan bagaimana sih kita bisa mengambil hasil hutan itu Mhm. tanpa merusak. Jadi kayak Mhm. mempertimbangkan kalau kita melakukan pemanenan tuh lestari nggak nantinya sesuai dengan suplai yang dihasilkan hutan tersebut kayak gitu. Oke, di antara banyaknya mata kuliah yang saya dipelajarin ya Kak, yang paling berkesan nih Kak, yang mana? Kalau yang paling berkesan tuh ada 3 sebenarnya. Mhm. Eh, tuh ada inventarisasi hutan yang di semester 3 tadi, terus Mhm. perencanaan hutan, Mhm. keteknikan. Jadi ketiga mata kuliah Mhm. itu kayak berkesinambungan gitu kayak lanjutannya yang semester dahulu. Nah, dimulai Mhm. dari inventarisasi tadi, itu Mhm. kalau pengalamanku jadi praktikumnya itu sangatlah berkesan banget karena Mhm. kami selama 2 hari 2 malam. Nah, itu kita menginap di rumah Mhm. warga di mana kita melakukan praktikum tuh menginventarisasi hutan rakyat. Mhm. Jadi kita Mhm. ngukur tinggi pohon, diameter, sebarannya kayak gimana, jenisnya Mhm. apa kayak gitu. Kita kita dilepas intinya dilepas ke Mhm. masyarakat kayak gitu. Jadi ada laporan setiap malamnya kayak kontrol gitu gimana hasilnya kayak gitu. Tapi kalau Mhm. kesehariannya di waktu siang pokoknya mengerjakan itu kita sendiri berkelompok tapi Oke. Pasti itu apa ya, dapat banyak pengalaman baru ya, karena bersentuhan juga sama masyarakat gitu ya. iya. Jadi Mhm. kehutanan itu nggak bisa lepas sama masyarakat sih. Oke. Nah, selain praktikum yang tadi nih Kak ya, pasti banyak dong praktikum yang pernah apa ya, dilakuin gitu? Mm-mm. Pernah kayak yang kedua tuh ini praktikum lapangan sih kayak kuliah lapangan gitu. Jadi kebetulan Mhm. angkatanku tuh kuliah lapangannya di Banyuwangi di Taman Nasional Alas Purwo. Jadi kita di sana tuh 4 hari 3 malam. Kita melakukan pembelajaran mengenai
jenis-jenis hutan yang ada di sana. Jadi mulai dari hutan dataran rendah, dataran tinggi, hutan pantai, Mhm. kita belajar di sana. Karena di sana juga lengkap kayak gitu. Oke. Jadi belajarnya tuh langsung gitu ya ke lapangan ya. Dan itu sering ya, Kak? Iya, kalau di semester 1 itu ada Mhm. namanya apa ya? Lupa saya. Ini Mhm. penghantar ilmu kehutanan. Jadi kita ada praktikum juga itu selama 1 minggu, tapi dilakukan di hutan pendidikan Wanagama. Nah kebetulan Mhm. semester 2 kemarin kuliah lapangannya di Taman Nasional Alas Purwokitu. Tapi yang semester 3 off, memang semester 3 tuh Mhm. kita liburannya full, jadi nggak ada Mhm. praktikum tambahan. Mhm. Akan tetapi di semester 4 ini seharusnya kami melakukan praktikum umum, yang mana kita belajar tentang merencanakan hutan. Itu seperti apa, tapi karena keadaannya ada corona Mhm. ini, jadi diundur. Nanti saya nggak bisa Mhm. cerita. Oke. Nah, berarti nggak apa ya, seru banget gitu ya kuliah di jurusan ini karena selain di kelas, terus langsung gitu ke lapangan ya. Iya, ke lapangan. Oke. Jadi Nah, kalau terus kami iya kami boleh ke Kak. lapangan itu hampir setiap minggunya kami ke lapangan. Mhm. Jadi kuliah di kelas itu kita 5 hari, biasanya Senin sampai Jumat. Mhm. Akan tetapi di 5 hari itu juga ada praktikum di kelas. Nah nanti biasanya Mhm. Sabtu dan Minggu itu kita praktikum ke lapangan. Jadi enak Mhm. kok sebenarnya di pengelolaan hutan tuh, selain kita bisa belajar, kita juga bisa belajar sambil piknik lah. Oke, sambil piknik ya. Iya, sambil Nah, piknik. terus Kak, oke, terus Kak, tugas-tugasnya ini selain praktikum tuh biasanya apa aja sih Kak? Laporan praktikum kah atau kayak gimana? Iya, kalau laporan praktikum pasti, karena kami Hmm. di semester awal tuh ada 6 praktikum, yang mana Hmm. itu ada 4 yang ada laporannya, 2 nggak ada laporan. Hmm. Terus semester 2 kami ada 5 itu full laporan semua, Hmm. dan semester 3 juga full. Laporannya itu biasanya tulis tangan sih kalau kami. Oke. Tulis Dan tangan. banyak ya. Jadi, iya, kita lebih banyak ke laporan praktikumnya. Jadi kalau Sabtu Minggu Hmm. Oke. harusnya kita queue time, biasanya kita ngerjain Hmm. laporan gitu, bareng-bareng gitu. Atau ngerjain data, Oke. biasanya dulu semester 3 tuh sangatlah menguras energi untuk mengolah data itu. Kayak Hmm. gitu. Oke. Nah, tadi selain ada laporan praktikum dan serunya di kuliah di jurusan ini gitu ya, boleh dibagi lagi nggak Kak, pengalaman suka dukanya nih di jurusan ini Kak, seperti apa? Sukanya ya itu yang pertama, kayak kita bisa refreshing, juga bisa Hmm. belajar, enaknya itu. Terus kita nggak muluk-muluk belajar di kelas, kita banyak di lapangan juga. Hmm. Kalau dukanya tergantung pribadi masing-masing sih. Kalau dari angkatanku dan kami juga itu lebih keberatan ke tugasnya membuat laporan, karena Hmm. ya 1 minggu full itu ada laporan semua, yang mana kadang Oke. ngerjain data kayak inventarisasi tadi, soalnya dia main data Hmm. juga. Yang lebih sulit tuh yang itu biasanya. Oke, itu ya struggle-nya gitu ya kuliah di jurusan ini. Iya. Oke. Nah, Kak, aku mau nanya lagi, tadi ada konsentrasi nggak sih, Kak? Konsentrasi di kami tuh tidak ada sih Mbak, soalnya Hmm. ya kita pelajarannya menyeluruh. Tapi Hmm. kalau mata kuliah KAS itu ya itu tadi ada inventarisasi hutan, perencanaan hutan, pemanenan, keteknikan, Hmm. dan penyuluhan. Yang khas dari pengelolaan hutan tuh itu, karena tadi outputnya kan jadi perencana, pengelola, sama penyuluh kayak Hmm. gitu. Oke, terus kalau di kuliahnya tuh ada hitung-hitungannya nggak sih, Kak? Ada ya? Ada banyak. Ada. Jadi Banyak. di
Di kehutanan tuh sebenarnya nggak muluk-muluk belajar tentang biologi. Setelah saya Hmm, masuk, saya juga baru tahu ternyata di hmm, kehutanan tuh nggak hanya belajar biologi, tapi juga hmm. fisika, kimia, Hmm, matematika bahkan hmm. banyak. Jadi Oke, kalau jadi hitungan tapi ini tidak ya terhindarkan hitungan gitu ya. enggak. Oke. Terus aku mau nanya lagi nih Kak, dulu alasan milih jurusan itu kenapa? eh karena saya melihat ini prospek kerjanya baik Hmm, kehutanan tuh, jadi mereka bisa masuk ke beberapa sektor, bisa masuk ke hmm, pemerintahan, swasta, wirausaha kayak gitu. hmm, Terus nantinya pasti kedepannya tuh banyak yang membutuhkan, soalnya keadaan hutan di Indonesia sendiri kan seperti ini. Jadi kalau nggak hmm, kita siapa lagi kan? hmm, Juga kehutanan itu menantang. Menantangnya gimana? Aku cewek. Nah, hmm, pastinya kalau di kehutanan tuh banyak di lapangan. Nah, iya gimana betul. seorang cewek tuh mampu bertahan di hutan tuh Hmm, menjadi suatu hal yang menantang dan suatu hmm, hal yang baru bagiku. oke, Dan juga dorongan orang tua sih. hmm, Kayak oke, gitu, Kak. oke. Nah terus Kak ada ekspektasi waktu sebelum masuk jurusan ini kayak gimana? Terus ternyata realitanya kayak gimana gitu? Boleh diceritain nggak? Ekspektasinya yaitu aku kira dulu tuh kehutanan cuma belajar biologi, tapi Hmm, ternyata kita belajar semua dari matematika, terus perpetaan kayak geodesi kayak gitu. Cuma kami lebih menggunakan si peta itu, nggak membuat kayak gitu. Terus ternyata juga ada teknik kayak kita hmm, merencanakan bagaimana sih membuat jalan, bagaimana membuat jalan untuk membuka wilayah hutan kayak gitu. Terus juga mengenai ilmu tanah hutan. Ternyata kita mempelajari sedetail itu. hmm. Kayak Oke. gitu. Ternyata banyak hal baru, banyak hal yang Heeh. nggak apa ya, lebih dalam dipelajari gitu ya, nggak sebatas Iya. tentang biologi gitu. Heeh. Selain itu juga aku nggak ini sih praktikum kayak gitu. Kukira Hmm, kemarin sebelum masuk tuh seenggaknya paling ada 3 praktikum lah ya setiap minggunya. Ternyata ya. enggak. Jadi kita ada 6 praktikum di semester awal itu yang membuat aku kaget. Soalnya di SMA kan pasti beda ya kalau di kuliah Hmm, sama di kuliah. hmm, Nah itu hmm. yang membuat ekspektasi dan realita berbeda. Oke, jadi semester satu udah ada 6 praktikum, jadi kaget gitu ya. Iya, Tapi kaget. bisa ya terlewati. Bisa. Hmm. Oke, aku mau nanya lagi nih Kak, tentang jalur masuk di jurusan ini khususnya ada apa aja Kak? Kalau jalur masuk tuh ada 2, itu Hmm, penelusuran bibit unggul atau biasanya hmm, disebut PBU yang nantinya terbagi menjadi 4 klaster. Ada PBU SMA SMK, PBU prestasi, PBU tidak mampu, dan juga PBU kemitraan. Itu jalur raport. Jadi kayak kurang lebih kayak SNMPTN, tapi ini khusus vokasi UGM. Ada juga sih yang di ini di S1 juga sama PBU. Yang kedua tuh pakai utul UGM. Kalau dulu zamanku utul UGM yang kedua, jadi pakai nilai utul yang pertama dibuat daftar untuk masuk vokasi ini. Tapi kalau tahun ini kayaknya cuma satu kalau nggak salah. oke. Kalau Kayak gitu. informasinya tuh Kak bisa diakses di mana nih? Oh, informasi bisa diakses di ugm.ac.id atau um.ugm.ac.id. Itu pasti semuanya terpusat di situ ya informasinya ya tentang jalur Iya, masuk ini. mm-mm. Nah, kalau seangkatannya nih Kak, ada berapa orang biasanya? Seangkatan mentok paling 8, kayaknya 70 sampai 80. Soalnya di angkatanku tuh ada 75 orang. Hmm. Oke, jadi sekitar 80. Iya, karena di pengelolaan hutan kalau D3 itu kemarin terbagi hanya 2 kelas. Tapi sekarang Hmm. kan informasi tambahan untuk UGM kan udah tidak menyelenggarakan pendidikan diploma 3 kan, tetapi Hmm. sudah naik tingkat sarjana terapan.
Sepertinya lebih banyak kelas sih nantinya. Oke. Nah, terus Kak ini kan udah kuliah selama kurang lebih 4 semester ya. Boleh ngasih Ya, tips nggak ke para maba gitu? Apa sih yang harus mereka lakuin atau siapin biar mereka bisa survive di jurusan ini? yang perlu dipersiapkan tuh yang pertama pasti mental, karena mental tuh sangat mampu mempertahankan kita di berbagai medan. Oke. Karena di jurusan ini sangatlah diperlukan mental yang sekuat baja. Ya karena semi gimana ya? Kayak di pengolahan hutan tuh keras. Jadi kayak di teknik kayak gitulah. Kalau mendengar rumor-rumor tentang teknik tuh ya di kehutanan kurang lebih seperti itu. Jadi mental sangatlah diperlukan. Oke. Terus yang kedua tuh kita harus punya rencana ke depan. Jadi kalian mau menjadi mahasiswa yang seperti apa? Mahasiswa kupu-kupu kah? Yang kuliah pulang yang hanya berfokus pada IPK yang tinggi, atau sebagai mahasiswa yang kura-kura alias kuliah rapat yang mana dia lebih mementingkan aktif di organisasi. Tetapi yang lebih penting sebenarnya seimbang sih antara akademis dan organisasi itu, karena organisasi juga bisa membantu kita nantinya ke depannya untuk lebih survive ke masyarakat. Dan yang kedua adalah manajemen waktu. Hmm. Di pengelolaan hutan kita perlu memanajemen waktu secara baik ya, karena kan yaitu pagi kuliah, sore praktikum, malamnya paling ngerjain tugas kayak gitu. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan lah antara kuliah, tugas, praktikum dengan short time sendiri, karena short time juga penting buat Iya. kelangsungan kehidupan kita nanti. Iya. Iya, iya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi tadi ada menyiapkan mental gitu ya. Terus harus Iya, juga menetapkan tujuan kita tuh mau ngapain gitu kuliah, iya, mau jadi mahasiswa yang seperti apa dan manajemen waktu ya. Karena kayaknya padat banget ya kuliah di jurusan ini. iya padat banget. Karena kita kuliah itu pasti jam 7 jam 7.15 itu harus masuk. Nanti pulang kalau teori aja itu bisa jam 11, sebenarnya jam 11 jam 12 tuh bisa pulang. Tapi biasanya mulai praktikum itu jam 1. Nanti kalau praktikumnya itu kan 2 SKS, biasanya 100 menit. Nah, tapi praktikum 100 menit itu kan nggak mungkin, jadi mesti Iya. lebih dari estimasi waktu itu. Jadi kalau itu satu, nah kita biasanya satu hari tuh bisa dua. Kalau padat banget ya bisa tiga. Jadi kemarin semester 3 kita maghrib baru pulang. Tapi cuma satu hari doang. Jadi itu ada 3 praktikum dan selesainya tuh habis maghrib. Kayak gitu. Padat banget ya ternyata ya. Iya, padat banget. Makanya itu perlu Ah, mental yang kuat. iya. Oke nih, selanjutnya aku mau nanya tentang prospek kerja dan alumni itu biasanya kerja di mana, Kak? Kalau prospek kerja kita bisa ke instansi pemerintah, bisa swasta dan juga bisa jadi wirausaha. Kalau instansi pemerintah biasanya di KLHK kayak gitu. Terus di perhutani, Inhutani itu merupakan BUMN yang mana dia berfokus pada hasil hutan kayak gitu. Kalau di swasta kita bisa di perusahaan hutan alam dan juga hutan tanaman industri kayak industri paper, pulp and paper, industri mebel kayak gitu. Kemudian kalau wirausaha ya kita bisa jadi pengusaha kayak pengusaha persemaian, terus wirausaha hasil hutan yang lain kayak gitu. Terus kalau jejak alumni yang selama ini saya ketahui adalah ini jadi polisi hutan, terus dosen, dan juga bekerja di Sinarmas, yang mana itu dia tergabung dalam departemen penelitian dan juga menjadi wirausaha kayak gitu. Wirausahanya ini kemarin usaha kacamata yang mana frame-nya itu dari kayu kayak gitu. Oke,
Jadi luas banget ya ternyata untuk prospek kerjanya bisa di Iya, instansi pemerintah maupun swasta. iya bisa, luas banget. Oke nih Kak, pertanyaan terakhir dari aku ya tentang rencana dan harapan setelah lulus Kak. Rencananya sih sebenarnya saya pengen berada di tengah-tengah, pengen bekerja dan ingin melanjutkan pendidikan. Mm, Jadi sekarang rencananya masih ngambang, belum fix mau mm, kemana. Tapi kalau oke. seandainya ada lowongan pekerjaan dan saya bisa bekerja, ya saya pilih bekerja. Kan tetapi jika tidak ditakdirkan untuk bekerja lebih dahulu, saya mungkin melanjutkan ke D4-nya kayak gitu. Terus kalau harapanku adalah bisa menyalurkan ilmu dan menerapkan ilmu untuk kelangsungan kelestarian hutan di seluruh negeri. Yang mana saya kepingin jalan-jalan menyusuri hutan di Indonesia dan menerapkan ilmu saya di situ. Amin. Semoga sukses Amin. ya Kak ya rencana dan prospeknya. Amin. Ya. Terus kan tadi ada pertanyaan nih, Gimana Kak? Nggak kedengeran suaranya. ada pertanyaan dari di live nih Kak. Nah, dari Lestari Widya. Kalau D3 lanjut ke S1 berapa tahun Kak? Bentar-bentar Mbak. Bisa diulang nggak? Tadi suaranya, oh ini kalau D3 lanjut ke S1 berapa tahun itu ya? Ya. Kalau di UGM sih pastinya nggak ada ekstensi. Jadi Hmm, kalau di kami tuh nggak ada ekstensi. Jadi mungkin bisa ekstensi tuh kalau di luar Jawa. Jadi kayak di Kalimantan, di Sumatera itu ada jurusan kehutanan. Nah, itu bisa lanjut. Tapi kalau berapa tahunnya itu kurang tahu ya. hmm, Kalau di kami itu kan ada program alih program yang hmm, mana D3 lanjut ke D4. Itu khusus tahun angkatan 2016, 17 dan 18. Jadi kami angkatan terakhir yang bisa lanjut ke alih program ini. Alih program ini nantinya berlangsung selama 4 semester. Jadi 2 tahun kita lanjut ke D4. Tapi mungkin kalau D3 lanjut S1 sepertinya sama ya, sekitar 2 tahun itu. hmm. Heeh. Oke. Sudah terjawab ya pertanyaannya dari tadi. Nah, terus terima kasih banyak nih Kak Pat, udah Iya, sharing dengan kita tentang pengalaman kuliahnya, statusnya gitu. Pasti banyak banget informasi dan apa ya, kayak gambaran gitu ya iya, tentang kuliah di jurusan ini. Oke, terima kasih ya Kak. Sukses terus. iya, sama-sama. Terima kasih juga untuk intip kuliah sudah Iya. membuka, menerima saya ya untuk bergabung dalam sesi sharing ini.